Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu yang baru ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-12 sampai ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-12 sampai ke-20. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya sendiri. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, ada 4 pesan yang bisa kita petik dari bahan Alkitab yang kita baca tadi. Pertama, Tuhan Allah menciptakan kita manusia utuh, tubuh dan jiwa. Tuhan Allah menciptakan kita manusia utuh, tubuh dan jiwa. Sebab itu berbahagialah. Kita adalah tubuh yang berjiwa. Dan kita adalah jiwa yang bertubuh. Kita adalah daging yang berjiwa, daging yang bernyawa. Dan kita adalah nyawa yang berdaging. Sebab itu berbahagialah. Tubuh kita adalah ciptaan Tuhan Allah. Nah, karena tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan Allah, maka tubuh kita itu baik, tubuh kita unik, tubuh kita berharga, dan tubuh kita itu mulia. Karena tubuh atau daging kita ini adalah ciptaan Allah, maka daging atau tubuh kita ini adalah baik, adalah berharga, adalah mulia. Dia tidak sesuatu yang hina, kotor, atau jahat. Dia ciptaan Allah, dia baik. Tubuh kita, organ-organ di dalam tubuh kita, indera kita, hasrat dan naluri yang menyertai dalam tubuh kita adalah baik. Karena dia ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang diciptakan Allah yang jahat atau yang jelek atau buruk.
Karena itu tubuh kita ini semua organ di dalamnya, hasrat dan naluri indera kita adalah baik. Sebab dia adalah ciptaan Allah. Tidak ada bagian tubuh kita yang hina atau tak berguna. Apalagi najis. Sekali lagi tidak ada dalam tubuh kita yang hina atau tak berguna. Apalagi najis atau kotor. Sebab tubuh kita diciptakan oleh Sang Bapa Allah yang Maha Mulia. Dulu, perempuan yang sedang mengalami siklus menstruasi dianggap kotor, dianggap najis. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan tidak ada yang najis dalam diri kita. Dan pengetahuan modern mengatakan kepada kita, semua itu siklus biologis yang wajar manusiawi. Tidak ada yang kotor, tidak ada yang jahat, tidak ada yang hina di sana. Apa pesannya? Kalau dikatakan tadi tubuh kita ini adalah ciptaan Allah, jangan tolak tubuhmu sebagian atau seluruhnya. Jangan hina tubuhmu sebagian atau seluruhnya. Jangan benci kepada tubuhmu sendiri. Saudara-saudara, dalam retret anak-anak, biasanya anak-anak dituntun untuk mengenali tubuhnya. Ada bagian-bagian tubuh kita yang entah kenapa tidak kita sukai. Sebagian orang tidak suka hidungnya. Sebagian orang tidak suka rambutnya. Sebagian orang tidak suka warna kulitnya. Sebagian orang tidak suka karena dianggapnya dia kurang tinggi. Sebagian orang menganggap tidak suka karena dia menganggap dia terlalu kecil atau terlalu besar. Hari ini Tuhan mengatakan kepada kita semua, tubuhmu adalah ciptaan Allah, terimalah. Hargailah, berbahagialah dengan tubuhmu itu. Sebab Allah memandangnya juga berharga dan mulia. Yang kedua, Allah memerintahkan saudara dan saya, Allah memerintahkan kita menghormati tubuh sesama kita. Menghormati tubuh orang lain. Karena tubuh sesama, tubuh orang lain itu juga adalah citra Allah. Manusia yang berdaging, manusia yang bertubuh itu adalah citra Allah, gambaran Tuhan Allah. Karena itu jangan olok-olok tubuh orang lain. Jangan jadikan tubuh atau bagian tubuh orang lain sebagai bahan ejekan, bahan olok-olok. Sebab itu sama dengan mengolok-olok gambar Allah sendiri. Sebab itu sama dengan mengolok-olok citra Allah sendiri. Saudara dan saya boleh marah, boleh mengkritik pendapat seseorang, tapi jangan pernah serang tubuhnya. Jangan pernah serang tubuhnya. Jangan ejek, jangan hina. Orang-orang berkebutuhan khusus, saudara-saudara kita, saudara-saudara Kristus yang berkebutuhan khusus, seringkali jadi bahan lawakan, bahan ejekan. Saudara-saudara kita yang wanita tetapi bersifat sebagai pria, atau sebaliknya pria yang bersifat sebagai wanita, seringkali dijadikan bahan ejekan. Saya berani mengatakan dari mimbar yang kudus ini, pengejekan, penghinaan kepada tubuh manusia adalah penghinaan kepada citra Allah. Hati-hati. Dan lebih keras dari itu, pemerkosaan kepada tubuh manusia, kepada tubuh perempuan, kepada tubuh anak-anak adalah serangan langsung kepada Allah sendiri.
Ketika ada orang yang memperkosa orang lain, merusak tubuhnya, dia berhadapan dengan Tuhan Allah sendiri sebagai sang pencipta dari tubuh itu. Itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 tadi. Hormatilah tubuhmu, hormatilah tubuh sesamamu. Dan secara eksplisit Paulus menyebut paling sedikit 3 kali kata percabulan. Apa arti percabulan? Percabulan itu adalah sebuah perendahan, pereduksian tubuh menjadi seonggok daging yang tidak bernyawa, tidak berjiwa, tidak bernama. Yang merendahkan manusia hanya menjadi objek, alat belaka. Dan itu yang nampak dalam pornografi yang menumpang kepada teknologi. Di sana tubuh manusia direndahkan serendah-rendahnya. Tidak lagi bernyawa, tidak lagi bernama, tidak lagi berkomitmen, tidak lagi sebagai citra Allah. Karena itu gereja dengan keras menolaknya. Yang ketiga, Allah meminta saudara dan saya, meminta kita agar mendisiplinkan tubuh kita sendiri. Mendisiplinkan, mengatur, menguasai, mengendalikan tubuh kita sendiri. Sejak Adam dan Hawa memberontak kepada Allah, tubuh kita juga telah jatuh ke dalam dosa. Tubuh kita telah dimasuki oleh potensi melakukan dosa. Oleh potensi melakukan yang jahat. Tetapi puji, syukur kepada Allah, Dia telah menebus tubuh kita dengan darah Kristus. Nah, karena itu Paulus menuntun kita dengan 2 prinsip untuk mendisiplinkan tubuh kita. Pertama yang dia katakan, segala sesuatu halal, segala sesuatu boleh, namun tidak semua berguna. Kita boleh makan apa saja, kita boleh minum apa saja, tapi itu tidak berarti kita wajib makan sebanyak-banyaknya, makan segala-galanya, makan selama-lamanya. Sekali lagi, kita orang-orang beriman boleh makan dan minum apa saja, tapi itu tidak harus diartikan kita wajib makan segala-galanya, makan sebanyak-banyaknya, makan selama-lamanya. Segala sesuatu boleh, namun tidak semuanya berguna. Paulus menuntun kita untuk menggunakan kemerdekaan dan kebebasan kita, termasuk kebebasan tubuh kita, hanya untuk melakukan yang benar dan baik dan berguna. Prinsip kedua yang dikatakan oleh Paulus, segala sesuatu halal, namun aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun juga. Kita banyak bisa bikin contoh tentang itu. Main handphone itu baik, tapi jangan biarkan handphone itu memperhamba kita. Makan itu boleh. Minum alkohol, minum bir boleh. Tapi jangan biarkan alkohol itu memperhamba kita. Dan kita bisa perpanjang daftar itu sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, segala sesuatu halal, segala sesuatu boleh. Tapi aku tidak membiarkan diriku diperbudak, diperhamba oleh apapun juga. Diperhamba oleh makanan, diperhamba oleh hobi, diperhamba oleh nafsu, diperhamba oleh ambisi, diperhamba oleh apapun juga. Sebab Kristus telah memerdekakan tubuh kita. Dalam rangka itu kepada kawan-kawan orang tua yang hendak membawa anaknya menerima baptisan, kami ingatkan, mari sejak dini
memampukan mendidik anak-anak kita juga mendisiplinkan tubuhnya. Mendisiplinkan tubuhnya. Tubuh itu perlu makan secara teratur. Tubuh itu perlu istirahat secara teratur. Tubuh itu perlu bermain secara teratur. Tubuh itu butuh belajar juga secara teratur. Nanti sesudah dewasa, anak-anak kita jauh lebih mampu menguasai dirinya. Yang keempat dan terakhir, Allah menerima tubuh kita sebagai persembahan untuk kemuliaan namanya. Orang Yunani menganggap tubuh ini hina. Orang Yunani di Korintus menganggap tubuh ini kotor, tubuh ini jahat. Tetapi Alkitab mengatakan tidak, tubuh ini baik sebab dia diciptakan Allah dan Allah menerima tubuh kita sebagai persembahan, sebagai ibadah untuk kemuliaan namanya. Ada dua prinsip lagi yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 6 yang kita baca tadi. Pertama, tubuh kita ini adalah milik Kristus. Sebab itu, kita tidak diizinkan memperlakukan tubuh kita sendiri sekehendak hati kita lagi. Sebab tubuh ini telah ditebus dan menjadi milik Kristus. Ini adalah tubuhku, ini adalah badanku. Kita tidak lagi bisa mengatakan suka-sukaku. Sebab tubuh kita telah ditebus oleh Kristus dan menjadi miliknya. Yang kedua, Paulus katakan, tubuh yang dianggap hina oleh orang Yunani ini rupanya menjadi bait dari Roh Kudus. Allah berkenan diam dalam tubuh kita. Allah yang Maha Kudus itu melalui Roh-Nya berkenan tinggal di dalam tubuh kita, di dalam kemanusiaan kita yang berdosa ini. Sebab itu tidak ada alasan lagi memperlakukan tubuh kita dan tubuh sesama kita semena-mena. Sebab itu berbahagialah. Berbahagialah dengan tubuhmu dan muliakanlah Allah dengan tubuhmu juga. Amin. Terima kasih Allah. Engkau menciptakan kami utuh dengan tubuh, jiwa, dan roh. Kami bersyukur, berterima kasih, dan berbahagia. Firman-Mu hari ini mengajak kami menerima keberadaan diri kami sendiri. Menerima tubuh pemberian-Mu dengan hormat, dengan ikhlas, dengan rasa gembira dan syukur. Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Engkau menganggap kami begitu berharga dan mulia di mata-Mu. Dan biarlah kami juga menerima tubuh kami tanpa syarat, mencintainya, merawatnya, mensyukurinya, dan berbahagia dengannya. Ya Allah, Kau mengajar kami supaya kami belajar menghormati tubuh sesama kami. Tidak menjadikannya sekedar sebagai objek atau alat. Ingatkanlah kami, supaya kami memperlakukan tubuh sesama kami dengan penuh hormat sebagai citra Allah, sebagai sesama pewaris kehidupan kekal, sebagai manusia yang terhormat dan berharga, yang untuknya Kristus telah mati dan bangkit. Ya Allah, Engkau juga mau mengajar kami mendisiplinkan tubuh kami sendiri. Berilah kepada kami hikmat, berilah kepada kami Roh Kudus, supaya kami dapat menghayati dan mempergunakan kemerdekaan dan kebebasan kami untuk hal-hal yang baik, yang benar dan berguna. Supaya kami tidak menjadikan diri kami diperhamba oleh apapun juga. Cukuplah kami menjadi hamba-Mu saja. Ya Allah, bantulah kami menjadikan tubuh kami dan segala aktivitas kami sehari-hari sebagai ibadah, sebagai persembahan kepadamu. Terimalah tubuh, jiwa, dan roh kami. Mulialah nama-Mu.
Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang membawa anak-anaknya untuk menerima baptisan hari ini. Terimalah mereka ya Allah sebagai anak-anak-Mu, sebagai sesama dari pewaris kehidupan kekal, keselamatan, hidup baru yang dianugerahkan oleh Allah dalam Kristus kepada kami. Amin.